linear demand curve. Caranya adalah kita blok dulu, di sini sudah ada tandanya, kita blok seperti ini. Yang di bawah ini tidak usah ya, karena kita akan mencari berapa demand dari price 91,80 dolar ini. Jadi caranya kita blok seperti ini, kecuali yang bawah ini. Lalu kita pilih insert di sini, kita pilih chart di bagian sini, dan kita pilih scatter, itu yang ini. Kita pilih bagian ini. Nah, lalu karena ini terbalik, seperti ini terbalik, jadi kita akan switch dulu. Caranya adalah di sini di bagian design, terus di bagian data, di sini ada switch row atau column, kita klik, sudah berubah ya, seperti ini. Lalu kita akan munculkan garisnya dan rumusnya. Caranya adalah kita klik yang di titik warna biru, lalu kita klik kanan, kita pilih add trend line, kita pilih linear di sini, kita pilih linear, lalu kita scroll ke bawah, di bagian ini, display equation on chart, kita centang. Oke, kita silang aja. Nah, ini dia sudah nampak garis lurusnya dan nampak rumusnya di sini. Kita besarkan dulu. Ini dia rumus yang akan kita gunakan untuk mencari demand dari price 91,80 dolar ini. Caranya adalah di sini sudah ada rumus. Di sini rumus linear demand curve-nya. Demand sama dengan D itu demand sama dengan A. Nah, kita A dan B-nya dari sini ya. Karena ini tadi kita sudah switch terbalik ya berarti ya. Jadi A-nya itu adalah 3.000 di sini. Karena kita sudah balik tadi. Sama dengan demand sama dengan A, hanya itu 3.000, lalu dikurang karena ini min 22,222, min 22,222, lalu kali P. P-nya itu price-nya di sini karena kita mau mencari demand di sini, jadi price-nya adalah ini dengan cara bintang. Lalu kita klik di sini. Lalu kita enter dan ketemu jawabannya. Kita jadikan oke. Jadi ini adalah jawaban dari price 91,80 dolar, demand-nya adalah 960. Selanjutnya ini mengenai power demand curve. Jadi caranya adalah di sini kita akan mencari jadi rumusnya power demand curve adalah demand sama dengan A kali P pangkat B. Nah, kita akan mencari D-nya ini ya. A itu adalah estimation, tapi A-nya di sini juga kosong, lalu P itu adalah price dan B itu adalah elasticity. Nah, karena demand-nya ini yang kita cari terus A-nya masih kosong, jadi kita kira-kira dulu di sini kita masukkan A-nya misalkan 1 juta ya. Kita masukkan 1 juta, 1 2 3, 1 2 3. Lalu kita hitung dengan rumus ini, demand di sini ya kan. Kita hitung sama dengan A-nya itu adalah ini ya, ini estimasi, dikali bintang, P, lalu pangkat, tekan shift sama angka 6, lalu B itu elasticity, ini min 2 ya. Lalu kita enter. Nah, karena ini masih kurang tepat, jadi kita harus menggunakan, demand-nya ini kan mintanya 1000 ya kan. Jadi kita harus menggunakan rumus Corsic agar demand-nya di sini 1000, lalu maka estimasinya di sini akan ditemukan. Caranya adalah kita pergi ke bagian data di sini, lalu kita pilih yang di bagian forecast. Di sini ada what if analysis, kita klik dan kita pilih Corsic. Oke, jadi sudah tampak seperti ini ya. Lalu set cell mana yang akan diubah ya? Itu adalah sel demand, ini sudah ya, sudah diklik. Lalu to value-nya 1000, karena ini kan masih 123,46, kita mau berubah jadi 1000, jadi to value-nya 1000. Value changing cell-nya adalah yang estimation di sini. Kita klik, kalau kita klik OK. Oke, sudah ketemu ya di sini, demand-nya sudah 1000 dan estimation-nya ini 81 juta. 8 juta 100. Nah, lalu kita isi kolom yang kosong-kosong ini, caranya masih sama seperti yang tadi, karena ini sudah ada ya. Sudah terisi rumusnya semuanya. Kita coba isikan di sini. Sama dengan A itu estimation. Nah, agar tidak berubah-ubah, kita harus kunci dulu dengan cara klik CTRL plus F4. Maaf, salah ya. Kita ulangi. Ini demand sama dengan A itu estimation. Lalu kita klik F4. Oke, kalau misalkan F4-nya tidak bisa langsung diklik, bisa menggunakan manual ya. Jadi bisa menggunakan CTRL plus yang 4 ini. Ini juga. Tapi kita menggunakan yang F4 aja. Kita klik dulu A, kemudian F4. Lalu kita klik kali di sini. Shift plus angka 8, nanti ada tanda bintang di sini. P itu adalah price. Nah, price-nya di sini adalah yang sebelah sini ya. Kita klik yang ini. Lalu pangkat itu adalah shift angka 6. Jangan lupa min 2 elasticity-nya ya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini ketemu demand-nya. Nah, daripada pusing-pusing ngetik satu-satu, mending kita langsung drag aja ke bawah. Caranya adalah klik di sini. Dan di sini ada kotak kecil di bagian pojok kanan bawah ini.
kita dekatkan kursor ke situ sampai bentuknya tanda plus kayak gini, lalu kita pencet, kita drag ke bawah. Oke, lalu kita ubah ya ini di angkanya ini kita ubah ke angka aja. Sini kita blok dulu, lalu kita di bagian home, di bagian number, ini di bagian custom ini kita ubah menjadi number. Yes, and then habis itu kita akan membuat chart atau kita akan membuat diagramnya dengan cara kita blok di bagian sini semuanya, lalu kita pergi ke insert, kita pilih chart di bagian menu chart, kita pilih yang sketcher, lalu kita klik yang ini. Nah, kita akan buat garisnya ya dengan cara klik di salah satu titik bulat biru ini di kanan, lalu kita pilih add trend line. Nah, karena ini garis titik-titik yang melengkung ke atas, jadi kita di sini kita pilih bukan yang linear tapi kita pilih yang power. Oke, sudah. Jadi ini adalah power Dirman curve atau kurvanya seperti ini. Nah, ini mengenai optimizing price linear. Nah, di sini kita ketahui price dan demand ada di sebelah sini dan juga unit cost. Lalu ada kolom yang kosong beserta dengan rumus profit di sini. Nah, kita akan mengisi demand dan profit dan base price di sini. Caranya adalah yang pertama kita isi base price-nya dulu. Nah, untuk base price di sini adalah berupa estimation, tapi di sini kita ambil contoh sekitar $70 ya. 70. Lalu caranya adalah kita buat dulu seperti yang di awal tadi, di linear demand tadi, kita buat dulu chartnya untuk mengetahui rumus demand-nya berapa. Caranya adalah kita blok dulu yang di sebelah sini kan yang sudah diketahui. Nah, kita membutuhkan ini untuk membantu kita ya. Caranya adalah kita blok dulu di sini sudah, lalu kita klik insert, lalu kita pilih chart, dan kita pilih yang scatter yang ini. Nah, karena ini terbalik, jadi kita pilih yang di bagian desain, lalu kita pilih yang di bagian data, lalu kita pilih yang switch row atau column. Selanjutnya kita klik bagian titik biru di kanan, lalu kita pilih add trend line. Nah, ini sudah. Lalu kita pilih yang linear. Di sini kan ada banyak, ada eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, kita pilih yang linear. Lalu kita scroll lagi ke bawah dan kita pencet yang display equation on chart. Nah, di sini ada rumusnya. Kita membutuhkan itu untuk membantu kita. Kita silang aja kita khusus. Lalu kita klik rumusnya, kita besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini adalah rumusnya untuk membantu kita mengetahui berapa demand-nya yang di sini. Caranya adalah rumus demand adalah sama dengan ini ya, 15.000 A dikurangi ini ya, apa namanya, dikurangi 133,33, kan ini terbalik, jadi A-nya tuh yang ini, rumus demand. Jadi ini 1000, bukan 1000 tapi 15.000 sama dengan 15.000 dikurangi atau min 133,33 lalu dikali dengan base price di sini. Base price-nya yang estimation. Kita klik, kita enter. Nah, di sini sudah tertera, tapi ini ada komanya, jadi kita hilangkan koma. Cara menghilangkan komanya adalah di bagian home, ini ada di bagian number di sini, lalu ada di bagian sini. Kita pilih yang decrease decimal. Oke, jadi komanya hilang. Ini merupakan demand-nya dari base price-nya yang tertera seperti ini dengan rumusnya ini ya tadi rumusnya. Nah, lalu untuk mencari profit, di sini sudah ada rumus profit. Kita tinggal memasukkan saja. Sama dengan dalam kurung price, kita menggunakan yang base price di sini. Dikurangi unit cost. Unit cost-nya adalah yang di sebelah sini $59. Lalu dalam kurung dikali TTRL, bukan, shift plus angka 8, demand. Demand-nya kita menggunakan yang tadi sudah kita cari baru saja, lalu kita klik. Oke. Di sini sudah ada, karena ada komanya, kita hilangkan dulu. Oke, jadi aku akan memaksimalkan di sini ya, memaksimalkan profit. Caranya adalah kita menggunakan fitur tools yang bernama Solver. Caranya di bagian data, kita klik, lalu kita pilih di sini di bagian analis, di pojok kanan bagian analis, kita pilih Solver. Jika sudah muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pilih set objektifnya adalah yang mau kita maksimalkan adalah profit, lalu to max min atau yang value of-nya kita pilih yang max, lalu by changing cell-nya kita pilih yang best price di sini. Nah, untuk subject to the constraint kita abaikan, terus yang make unconstrained variable negatif ini tercentang, lalu select solving method ini kita abaikan kalau sudah kita solve. Kalau sudah seperti ini, muncul kotak solver result, kita klik OK, dan di sini sudah berubah profitnya ya, dengan best price-nya yaitu 85.000, profitnya adalah base price-nya adalah $85, profitnya adalah $95.416, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari mengenai optimizing price linear 2. Di sini sudah tertera tabel base price, demand, dan total profit. Kali ini ada total profit ya, bukan profit aja, karena yang sebelumnya cuma ada profit. Dan di sini lagi-lagi ada ada tabel mengenai profit dan demand yang sudah diketahui, lalu ada rumus profit dan ada rumus total profit. Base price di sini karena masih kosong kita isikan dulu, kita estimasi saja terserah. Di sini saya akan mengestimasikan 60 untuk estimasinya ya. Lalu kita akan mencari demand dan total profit. Untuk mencari demand rumusnya adalah kita harus membuat scatter dulu atau kita harus membuat kurva dulu. Caranya adalah kita blok price dan demand yang sudah diketahui di sini, kita blok. Kita
kita klik insert, lalu kita pilih chart, tipe chartnya kita pilih scatter, lalu karena ini terbalik, kita pilih yang di bagian desain, lalu kita pilih bagian data, dan kita pilih split row atau column di sini. Lalu untuk memunculkan rumus dan memunculkan apa namanya garis, kita klik titik biru, klik kanan, lalu pilih add trend line. Di sini kita pilih yang linear, lalu kita pilih yang display equation of chart. Oke, kita ini habis saja di delete. Kita besarkan dulu tulisan dari rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk mencari demand di sini. Caranya adalah sama seperti sebelum-sebelumnya. Demand sama dengan 15.000 di sini sebagai A ya, 15.000. 15.000 dikurangi atau min 133,33 lalu dikali shift plus 8 itu sama dengan bintangnya, dikali base price-nya di sini. Kita klik langsung, kita enter, ketemulah demand-nya 7.000. Nah, untuk mengetahui total profit di sini, ini sudah ada rumusnya ya di sini. Rumus total profit di sini rumusnya. Total profit, jadi kita masukkan aja rumusnya. Sama dengan dalam kurung, terus dalam kurung lagi, karena ini kurungnya ada dua. Price di sini kita menggunakan base price tadi yang kita estimasikan, yaitu 60. Lalu dikurangi unit cost di sini sudah diketahui, yaitu 59. Lalu tutup kurung, lalu kita kali dengan demand. Nah, untuk menunjukkan tombol kali itu adalah klik shift terus angka 8. Ini yang bentuknya bintang seperti ini. Lalu demandnya di sini 7.000. Kita klik, lalu kita tutup kurung, lalu kita tambah plus, lalu kita buka kurung lagi, kita pilih demandnya di sini. Lalu kita kalikan dengan cartridge per printan. Di sini ada sudah diketahui ya 6. Kita tinggal klik, lalu kita kalikan dengan profit per cartridge. Profitnya berapa per cartridge, yaitu $12. Lalu kita tutup kurung, dan kita tutup kurungnya 2 kali ya, karena di awal tadi kurungnya 2 kali, lalu kita klik enter. Oke, di sini sudah ada total profitnya. Nah, tapi kita akan memaksimumkan profit ini. Caranya adalah dengan menggunakan solver yang tadi sudah dipelajari, yang tadi sudah kita lakukan. Caranya adalah kita pilih data di sini, lalu di bagian paling pojok kanan, bagian analisis kita pilih solver. Nah, jika sudah muncul kotak dialog solver, lalu kita pilih set objektif di sini. Yang ingin dimaksimalkan adalah profit, jadi kita pilih profit di sini. Ini sudah ya. Lalu to maximum, karena kita mau memaksimalkan. By changing cell-nya di sini kita pilih yang best price-nya tadi. Ini dia, lalu kita langsung pilih solve. Oke, di sini sudah ketemu. Best price-nya adalah $50 dengan total profit-nya ada tutorial untuk optimizing price yang polinomial. Caranya adalah di sini sudah diketahui mengenai tabel low price, medium price, high price, price dan demand, unit cost, dan juga rumus profit. Dan di sini ada tabel yang masih kosong. Kita akan mencari price, demand, dan profitnya. Caranya adalah kita isi dulu bagian price-nya. Kita estimasi berdasarkan low price, medium price, dan high price-nya di sini. Caranya adalah kita ambil tengah-tengah yang bisa kita ambil yang medium price di sini 20,00. Lalu untuk mencari demand-nya kita akan menggunakan chart atau kita menggunakan diagram. Caranya adalah di bagian price dan demand yang sudah diketahui ini kita blok, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih chart, lalu kita pilih scatter. Nah, di sini kita tidak usah switch row atau column-nya ya, nggak usah di switch. Kita tinggal klik kanan di titik birunya ini. Lalu kita pilih di sini trend line option-nya adalah yang polinomial. Lalu kita jangan lupa kita klik yang display equation on chart untuk memunculkan rumusnya. Ini kita besarkan. Lalu kalau sudah kita tinggal mencari demand-nya menggunakan rumus ini. Demand sama dengan min 44, X itu adalah price dikali, X-nya adalah price, pangkat 2. Pangkat itu adalah shift, pencet shift dan angka 6, lalu di 2, lalu ditambah 136, X lagi dikali, dengan X-nya adalah price di sini. Oke, bentar. Lalu yang terakhir adalah dikurangi 45. Oke, ini ada yang salah. Kita ulangi rumusnya. 44 dikali price-nya di sini, lalu pangkat 2. Lalu kita plus 136 dikali price-nya di sini. Min 45. Oke, di sini ternyata ini ya, min. Kok bisa min? Oke. What about kalau kita di sini kita ganti ini. Oh ya, ini salah ya tadi. Oke, ternyata kesalahannya di bagian price di sini bukan 20,0 tapi 2,00 dan di sini demand-nya adalah 51,00. Oke. Lalu untuk mencari profitnya ada rumusnya di sini. Profit sama dengan dalam kurung price-nya ada di sini. Ya. Lalu dikurangin unit cost di bagian C2 di sini. Tutup kurung lalu dikali demand-nya di sini. Ini demand kita enter. Profitnya adalah 56,10. Nah, untuk memaksimalkan profitnya, kita menggunakan solver. Caranya adalah kita pilih data. Lalu di bagian paling pojok kanan ada bagian analisis, kita pilih solver.
Kita akan set objektif di sini. Set objektifnya yang akan dimaksimalkan adalah profit. Ini sudah diklik, lalu kita ke maksimal ya. Terus by changing variable cell-nya kita pilih yang price. Nah, untuk subject of content kita delete dulu buat teman-teman yang belum ada ini. Cara menambahkannya adalah klik add di sini. Dan di sini ada ketentuannya. Cell reference-nya adalah price. Di sini kita masukkan. Price ini tidak boleh lebih kecil, dari 2, tidak boleh lebih besar. Tidak boleh lebih besar dari 2,50. Karena high price-nya kan 2,50. Jadi di sini tandanya adalah tidak boleh lebih besar, itu adalah tandanya seperti ini. Tidak boleh lebih besar berarti lebih kecil ya dari 50. Oke, salah. Berarti tandanya seperti ini. Constraint-nya adalah high price di sini. Dan tidak boleh lebih ya dari 2,50. Lalu kita pilih add. Lalu kita masukkan satu lagi ketentuannya adalah cell reference-nya kita masukkan yang bagian sini price. Kita klik harus lebih besar daripada 1,50. No. Oke, salah. Bentar ya, salah pencet. Lebih besar dari, oke. Kita add, lalu kita silang bagian sini. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Lalu kita show. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa price-nya adalah 2,4 dengan demand-nya 49,40 dan profit-nya 56,24. Seperti itu caranya. Kita akan mencari berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 100. Untuk tutorial kali ini adalah tutorial Goalseek. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita membuka file Goalseek-nya terlebih dahulu. Ini sudah terbuka. Lalu kita lihat perintahnya. Yang pertama adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Dan yang kedua adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Yang pertama harus dilakukan adalah kita mencari omset penjualannya dulu di sini. Caranya, rumusnya adalah kita klik sama dengan, lalu kita klik sel smartphone terjual ini, sel 20 ini, sel B3. Lalu kita kalikan dengan harga per smartphone. Caranya adalah kita pakai bintang di sini. Lalu kita klik sel B4 yaitu harga per smartphone, lalu kita enter, ketemulah 46 juta ini sebagai omset penjualan. Yang kedua adalah kita harus mengisi total modal. Total modal di sini cara mencarinya adalah kita ketik sama dengan, lalu kita pencet sel modal per smartphone, di sini sudah diketahui ya, di sel B7, kita klik, lalu kita kalikan. Kita kali menggunakan bintang, kita kalikan dengan smartphone terjual, kalikan dengan 20 yaitu di B3. Lalu kita enter. Oke, di sini ada 38 juta. Lalu kita akan mencari yang terakhir adalah mencari keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah omset penjualan dikurangi total modal. Jadi caranya adalah klik sama dengan, lalu kita pencet sel omset penjualan di sini 46 juta, kita klik di sel B5, lalu kita kurangkan dengan total modal di sini 38 juta, kita klik, lalu kita enter. Nah, ketemulah di sini keuntungan bersihnya yaitu 8 juta. Selanjutnya adalah kita akan mencari berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Kita menggunakan rumus Goalseek di sini. Nah, di sini kita pilih data di sini ya, kita pilih data. Lalu kita pilih what if analysis di sini, kita klik dan kita klik Goalseek. Nah, di sini ada kotak dialog. Set cell yang harus diisi yaitu set cell keuntungan bersih karena kita mau mencari keuntungan 50 juta kan. Nah, kita klik sel yang keuntungan di sini B10, lalu to value. To value-nya berapa? Karena kita ingin mencari keuntungan 50 juta, jadi kita ketik di sini to value-nya 50 juta. Lalu by changing cell, mana yang akan diubah yaitu berapa unit yang diubah ketika ingin mendapatkan keuntungan 50 juta. Jadi di sini kita yang by changing cell-nya ini kita isi yang bagian smartphone terjual di sini yang 20 ini. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik OK ketika sudah muncul kotak dialog seperti ini. Lalu dapat diketahui jawabannya adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Ketika kita memiliki keuntungan 50 juta, berarti unit yang terjual atau unit yang harus dijual yaitu sebanyak 125 unit. Nah, untuk bagian kedua, dengan keuntungan 150 juta, berapa unit yang harus dijual? Rumusnya masih sama, kita menggunakan Goalseek. Kita pergi ke data, bagian data di sini, lalu kita pencet, kita pilih what if analysis, lalu kita pilih Goalseek, muncul kotak dialog seperti ini. Lalu untuk set cell-nya masih sama, yaitu keuntungan bersih di sini sudah 50 juta, kita klik. Lalu to value-nya adalah 150 juta di sini. 150 juta. Lalu by changing cell di sini adalah unit yang akan dijual di sini. Berarti ini kita klik. Lalu kita klik OK. Jika sudah muncul kotak dialog seperti ini, kita klik OK. Jadi inilah hasil pertanyaan nomor 2, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Jika kita mendapatkan keuntungan 150 juta, berarti unit yang harus terjual atau harus dijual yaitu sebanyak 375 unit. Kali ini akan mencari beberapa kolom di sini yang harus diisi, yaitu kolom jumlah yang harus dibuat di bagian sini, lalu kolom total modal di sini, dan kolom total keuntungan di sini. Dengan memperhatikan kapasitas produksi sebesar 230 dan modal yang dimiliki sebesar 2 juta di sini. Dan beberapa ketentuan di sini. Nah, untuk
mencari jumlah yang harus dibuat dengan perkiraan penjualan per hari seperti ini, lalu total modal dan keuntungannya, kita menggunakan solver. Jadi kita pilih di bagian atas ini, kita pilih data, lalu di bagian analisis, di bagian sini ya, sebelah kanan ini, kita pilih solver, akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan di sini kita ada set objektif di sini kita klik yang total keuntungan di sini. Lalu to max min or value of di sini kita pilih yang max karena kita akan mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Lalu by changing variable soalnya di sini kita akan memilih ini yang mau kita cari. Dengan cara kita blok ini. Kita blok. Lalu di sini subject to the constraint di sini ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Cara mengisi ketentuan di sini adalah kita pilih add di sini. Lalu akan muncul kotak dialog dari ketentuan ini. Nah, ketentuannya yang pertama adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Jumlah ini ya, kita blok. Di bagian cell reference harus berbentuk angka bulat. Nah, di sini di kotak tengah ini kita akan mencari jumlahnya harus berbentuk angka bulat, yaitu kita pilih int. Lalu sudah itu kita klik add. Selanjutnya ketentuan yang kedua adalah total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Di bagian cell referensi sini kita pilih total jumlah yang harus dibuat. Total jumlah di sini kita klik harus sesuai dengan kapasitas produksi. Harus sesuai berarti sama dengan di sini kita pilih sama dengan di bagian kotak ini kita pilih sama dengan constraint sesuai dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksinya yaitu 230, jadi kita klik. Lalu kita klik add. Ketentuan yang ketiga adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Sel referensi ini kita isi dengan jumlah yang dibuat. Jumlah yang harus dibuat berarti yang ini. Lalu tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Tidak bisa lebih berarti sama dengan sama halnya dengan lebih kecil ya. Lebih kecil atau sama dengan. Kan tidak lebih berarti lebih kecil dari penjualan per hari. Penjualan per hari yaitu ini. Kita klik bagian constraint dulu, lalu kita pilih, kita blok ini. Lalu kita klik add, dan yang terakhir adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Di bagian cell reference kita klik total modal. Di sini total modal, klik tidak boleh melebihi berarti sama halnya dengan lebih kecil dari modal yang dimiliki. Berarti kita di sini pilih lebih kecil, lalu di bagian constraint kita klik dan kita pilih modal yang dimiliki berarti 2 juta. Selanjutnya kita add, karena ketentuannya sudah habis, ketentuannya sudah kita tambahkan semuanya, jadi kita langsung silang saja di bagian sini. Lalu muncul kotak dialog seperti ini. Jika sudah, kita akan pilih solve di bagian bawah ini. Jika muncul seperti ini, kita klik OK. Ini dia kita sudah menemukan jumlah yang harus dibuat berdasarkan perkiraan penjualan per hari dengan totalnya yaitu 230 dan keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 1.400.000. Ini adalah file dari conjoint analysis. Lalu cara melakukan conjoint analysis sendiri adalah dengan cara kita harus membuka SPSS dulu di sini. Selain file dari Excel, kita juga membutuhkan file, bukan file aplikasi SPSS. Sudah buka aplikasi SPSS. Lalu ini tersedia data ya, data dari conjoint analysis. Ada data tentang mobil dengan data merek, warna, transmisi mobil. Ini lagi membuka SPSS. Kita tunggu. Oke, ini SPSS sudah terbuka. Kita minimize. Nah, ini ada data ya tadi, seperti merek, warna, transmisi mobil, terus ini ada stimuli, lalu hasil kuesioner preferensi. Nah, caranya adalah kita buka SPSS, ini dia. Lalu kita akan sebelum menggunakan SPSS ya, kita membuat folder dahulu. Kita membuat folder untuk letak untuk menyimpan file dari SPSS nanti. Nah, di sini saya di local disk C, lalu ini saya create new folder dulu ya. Kita kasih nama uas underscore conjoint underscore analysis. Oke, sudah dibuat ya foldernya untuk menyimpan nanti filenya. Lalu kita buka PSS. Nah, di sini ada kosong ya. Lalu caranya adalah kita klik data di sini. Lalu kita ke orthogonal design ini, lalu kita ke generate. Nah, lalu kita masukkan data yang di Excel tadi. Ini kan ada merek dan ini merek mobil. Jadi data di sini faktor namanya kita tulis merek, lalu faktor labelnya adalah merek mobil. Jangan sampai typo ya untuk pemberian nama. Lalu selanjutnya kita add di sini. Lalu selanjutnya warna.
Sini warna underscore, jangan sampai typo. Kalau di spasi tidak bisa ya, jadi harus pakai underscore untuk spasinya dengan underscore. Kalau ada transmisi di sini klik transmisi underscore. Kalau sudah, kita akan define value. Cara define value-nya adalah kita klik ini ya, mereknya ini yang sudah masuk ke kotak, kita klik define value. Nah di sini kita masukkan data ini ya, angka 1, 2, 3 dengan kategorinya 1 Avanza Veloz, 2 Rush, 3 Innova. 1 Avanza Veloz, 2 Rush, 3 Innova. Lalu kita continue. Lalu untuk warna mobil juga kita define value. Di sini kita buka profilnya, warna mobilnya ada hitam, putih, dan silver. Kita urutkan hitam, putih, dan silver. Lalu kita continue. Lalu untuk transmisi kita define value juga, manual dan matic. Kita klik continue. Kalau sudah, di sini di bagian data file, kita pilih yang ini, create new data file, lalu kita pencet file. Nah, di sini kita pencet di mana tadi di awal ya, kita buat folder baru tadi. Kita cari tadi puas conjoint analysis, kita open. Nah, kita save datanya di sini. Nama datanya adalah stimuli underscore mobil. Kita klik save. Lalu kita klik OK. Nanti ada outputnya kayak gini. Ini kita abaikan saja. Lalu kita balik ke Excel. Nah, kita pilih file ya tadi. Nah, kita pilih file, lalu kita lihat folder tadi ya, folder yang untuk save hasilnya tadi. Nah, ini ada hasil SPSS-nya, kita buka. Oke, ini hasil SPSS-nya di sini. Lalu di bagian ini kan data view ya, di bagian variable view kita klik, lalu di sini ada tulisan desimal, yang masih ada angka 2 ini akan kita ganti jadi 0, supaya tidak ada desimal. Oke. Nah, oke, bisa dilihat di sini sudah tidak ada desimal. Lalu langkah selanjutnya adalah kita copy paste ini, yang merek, warna, dan transmisi saja, yang status sama part ini kita abaikan. Kita copy paste ini, lalu kita paste di sini, di Excel. Di sebelah data ini tadi ada data merek tadi. Oke, ini ada datanya. Nah, supaya gampang ini dikasih nama dulu. Oke, selanjutnya kita beralih ke folder yang stimuli. Nah, di sini kita harus mendeskripsikan dari hasil SPSS tadi di sini ya. Jadi merek yang pertama adalah 3. Merek yang ketiga adalah Innova. Nah, kita akan letakkan di sini, tapi untuk mempermudah ya, biar cepat pengerjaannya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan, lalu kita klik VLOOKUP. Nah, lalu kita lookup value-nya, kita balik lagi ke yang ini. Lookup value-nya adalah ini. Kita ambil yang ini, 3 ini. Hasil pertama ini, yang merek. Lalu sama dengan titik 2, maaf. Lalu kita blok yang ini. Nah, ini kita blok. Lalu ini kebetulan sudah dinamai ya. Tabel ini sudah dinamai dengan nama merek. Jadi kalau belum, kita harus menamai dulu di awal. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu kita klik yang kedua. Lalu kita titik koma atau koma 0, titik turun, dan enter. Nah, di sini sudah langsung ya, langsung terdeteksi kalau yang ini tadi, hasil SPSS tadi, merek yang ketiga adalah Innova. Lalu kita langsung drag ke bawah biar gampang. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini, yang pertama tadi merek, warna, dan transmisi. Ini juga sama, menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini kita menggunakan yang bagian warna. Lalu kita klik titik 2 atau titik koma atau sama dengan, lalu kita blok yang ini ya, sama, tapi kita bagian yang warna, lalu titik 2 atau koma, titik koma atau koma ya, angka 2, titik koma, 0 dalam kurung. Oke, langsung kita drag ke bawah. Selanjutnya yang terakhir, rumusnya masih sama, VLOOKUP. VLOOKUP value-nya kita ambil yang transmisi, lalu titik 2, lalu kita blok ini, titik 2, titik koma, angka 2, titik koma, 0 dalam kurung. Oke. Nah, ini sudah dideskripsikan ya hasil dari SPSS yang berupa angka tadi dengan cara seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan kuesioner ya. Tapi karena ini sudah melakukan kuesioner dan sudah ada datanya, nah dari data ini akan kita masukkan ke SPSS. Caranya adalah kita blok dulu datanya, tanpa heading ya, tanpa judulnya. Jadi kita blok hanya datanya saja. Kita copy, lalu kita buka SPSS. Nah, ini tadi kan hasil SPSS yang pertama tadi ya, yang stimuli mobil. Ini ada nama filenya stimuli mobil. Nah, kita bukan menggunakan yang ini, kita akan menggunakan
new data lagi dengan cara klik file sebelah sini, klik new, lalu pilih data. Nah, ini muncul halaman baru ya. Nah, tadi kan kita sudah kopikan, kita sudah mengopi bagian ini ya, bagian hasil kuesionernya tadi, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini ada hasil kuesionernya. Oke, ini adalah data view-nya ya. Ini bagian bawah sini, terlihat ini adalah data view. Lalu kita ke variable view. Kita lihat di bagian name. Di sini kita akan merubah namanya menjadi, yang pertama ini kita ubah menjadi namanya responden. Sesuai tadi yang ada di Excel ini tadi ya. Responden P1 sampai P9. Selanjutnya di bawah sini kita beri nama P1, bawahnya lagi P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Oke, kalau sudah seperti ini kita save datanya dengan cara kita klik file di pojok kiri atas ini, klik save as. Nah, kita pilih folder tadi ya yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, tadi kan saya save-nya di local disk C, lalu namanya adalah UAS Conjoint Analysis. Kita buka, nah ini ada folder yang tadi ada data, ada apa namanya, hasil ya, ada file yang tadi. Nah, untuk file ini tadi yang barusan kita kasih nama preferensi underscore konsumen. Terus kita klik save. Oke. Kalau sudah seperti ini, dengan data yang masih sama, ini kan data preferensi konsumen ya, kita klik file, kita mau sinteks ya, lalu kita klik new, lalu kita pilih sinteks di bawah data ini. Kita klik, oke, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan codingnya di sini dengan cara kita ketik di sini caps lock ya, ini huruf besar semua, conjoin spasi plan sama dengan tanda petik 1. Nah, lalu kita buka folder tadi ya, kita buka folder di tempat kita menyimpan tadi. Nah, kita menyimpan ini, lalu kita klik, ini kan ada dua file, stimuli dan preferensi. Kita klik yang stimuli mobile ya, lalu klik kanan, kita lihat, kita klik properties. Nah, di bagian properties setelah kita klik ini ada lokasi. Nah, di lokasi ini kita blok lokasi ya, lalu kita copy. Setelah kita blok dan copy, kita masuk ke SPSS tadi, kita paste, lalu kita garis miring ya, garis miring di sini tulisnya stimuli mobil, stimuli underscore mobil. Tulisannya harus sama seperti yang ada di file tadi, titik SAF, lalu diakhiri dengan tanda titik 1. Oke. Lalu untuk yang kedua kita ketikkan data, ini harus huruf besar semuanya. Lalu ketik 1, lalu kita balik lagi seperti cara yang pertama tadi ke filenya tadi. Nah, karena tadi yang pertama kita menggunakan stimuli, sekarang kita menggunakan yang preferensi konsumen. Caranya adalah kita klik filenya satu kali, lalu klik kanan, lalu kita klik properties, pilih properties. Nah, lalu kita pilih yang ketika di properties itu ada keterangan location. Nah, di locationnya itu kita copy, kita blok dulu. Kita blok, lalu kita copy, lalu kita masuk ke SPSS lagi, kita paste, garis miring lagi, lalu kita kasih nama preferensi underscore konsumen, harus sama ya namanya dengan file, lalu titik SAV, lalu diakhiri dengan tanda petik kecil, tanda petik yang 1. Lalu selanjutnya, oh ya, sebelumnya di bagian data sini kita kasih ini ya, tanda garis miring, lalu kita ketikkan data di sini ya, tadi kelupaan. Lalu yang ketiga adalah skor, sama kita awali dengan garis miring, lalu kita ketik skor, lalu sama dengan, lalu kita ketikkan P1 to P9. Oke. Lalu yang keempat adalah subject, diawali dengan garis miring, lalu kita tulis subject sama dengan, kita ketikkan di sini responden. Lalu kita awali dengan garis miring lagi, kita ketik factors sama dengan, kita tuliskan merek, warna, dan isi. Lalu yang terakhir adalah garis miring, kita ketik print sama dengan, kita tuliskan di sini all. Huruf besar ya yang all ini ya. Nah, kalau sudah diketik seperti ini, ada 6 ya. Kita di atas ini, bagian sini, ini ada run. Kita klik run, lalu kita pencet, kita pilih yang all. Oke, nah ini dia hasil dari conjoint analisisnya yang sudah kita tadi kerjakan seperti ini. Untuk menghitung PCAC, caranya adalah kita klik sama dengan, lalu berdasarkan data-data yang sudah diketahui, karena ini PCAC, jadi kita memerlukan total page ad di sini dibagi dengan new customer pay.
enter, lalu kita drag ke kanan sampai Desember. Lalu untuk blended CAC, cara mengerjakannya adalah klik sama dengan, lalu kita masih menggunakan total paid ads, karena ini blended, jadi kita memerlukan new customer paid dan organic. Caranya adalah sudah diklik sama dengan, lalu kita klik total paid ads, lalu kita bagi, lalu kita klik sum, lalu kita blok yang ini ya, kita blok customer paid dan organiknya kita blok, kita tutup kurung dan enter. Lalu kita drag ke Oke, itu tadi cara mencari paid CAC dan blended CAC berdasarkan data yang sudah ada. Sudah tersedia data mengenai customer retention cohort analysis. Nah, kita akan mengisikan customer retention by cohort di bawah sini di tabel yang kosong. Cara mengisinya adalah kita klik sama dengan, lalu di bagian atas ini, di bagian ke tabel customer cohort, ini di bagian 0, bulan ke 0 ini kita klik, lalu kita bagi garis miring dengan bulan ke 0 ini juga. Tetapi kita akan sisipkan F4 atau dolar. Di sini dolarnya satu aja ya, di sebelum D, kayak gini. Lalu selanjutnya kita enter. Jika sudah tertemu seperti ini, kita akan mendrag ke samping sini, samping kanan, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu datanya. Nah, ini ada 0%. Ini kita akan hapus bagian yang 0%. Kita hapus. Ini hapusnya sebenarnya bisa menggunakan langkah cepat, tetapi karena laptopnya tidak mendukung langkah cepat, jadi hapusnya harus satu persatu seperti ini. Kita hapus yang 0% karena tidak digunakan. Setiap 0% dihapus. Oke, lalu kita akan memberikan warna. Caranya adalah kita blok datanya. Lalu kita pilih conditional formatting di bagian home. Lalu kita pilih condition formatting, lalu pilih color scale, dan kita pilih yang ini. Terserah warnanya, tapi saya pilih ini. Oke, sudah ketemu ini data dari customer retention by cohort. Jadi, semakin merah datanya itu semakin tidak baik atau negatif ya, atau kurang baik. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk menemukan net dollar atau net revenue. Caranya adalah kita copy aja, kita klik sama dengan, lalu kita copy data yang ini, yang customer retention cohort. Kita copy CTRL plus C, enter. Kita langsung copy aja datanya di sini. Lalu untuk di bagian net dollar ini caranya adalah kita sama ya seperti tadi, kita klik sama dengan, lalu kita klik sel yang bulan ke 0 di net revenue ini. Di net revenue ada yang bulan ke 0, lalu kita klik yang ini, kita bagi dengan sel ini, tetapi kita sisipkan dolar atau F4 di bagian sebelum D. Lalu kita enter, kita drag ke kanan, lalu kita drag ke bawah. Oke. Lalu yang 0 ini akan kita hapus. Kita hapus yang 0. Oke, lalu kita bikin warna.
dengan cara home, lalu conditional formatting, color scale. Jadi ini ya perbedaannya ya. Jadi contoh aja di bulan 10 ini 0 kita hapus dulu. Oke. Contoh aja di bulan 10 ada 43 dan 50, tapi di sini 34 dan 28. Selanjutnya adalah kumulatif lifetime revenue. Oke, selanjutnya adalah kumulatif lifetime revenue. Caranya adalah klik sama dengan, lalu kita ke data yang net revenue, kita klik yang bulan ke-0 ini, lalu kita klik tambah. Oke, sebentar ya, kita ulangi. Kita untuk yang kumulatif lifetime revenue yang bulan 0 ini, kita cukup copy paste dari ini aja ya, dari yang net revenue bulan ke-0 ini. Kita enter. Nah, lalu untuk bulan yang ke-1, itu caranya adalah klik sama dengan, lalu kita ke data yang net revenue, kita klik yang month ke-0 ini, bulan ke-0, lalu kita pencet tambah, lalu kita tambahkan dengan bulan yang pertama ini. Enter. Lalu kita drag ke samping. Ketika drag ke samping, kita hanya mengdrag yang ini ya, yang bulan pertama, yang bulan ke-0 tidak usah di blok. Oke, lalu kita drag ke bawah. Untuk mengedrag sampai ke bawah, kita blok semua datanya. Oke, sudah ketemu. Lalu kita hapus bagian yang kosong. Kita hapus. Lalu kita blok, kita berikan warna sama seperti tadi. Klik conditional formatting di bagian home, pilih color scale, pilih. Lalu untuk customer lifetime revenue by cohort, ini caranya adalah Oke, lalu untuk customer lifetime revenue caranya adalah kita klik sama dengan, kita ke sel yang kita ke tabel kumulatif lifetime revenue, kita klik yang bulan ke-0 ini, lalu kita bagi dengan customer cohort yang ke bulan 0 di sini. Jangan lupa kita tambahkan dolar, lalu kita enter. Lalu kita drag ke samping kanan, lalu kita drag ke bawah. Lalu kita hapus sel yang kosong. Selanjutnya kita beri warna dengan cara kita blok, kita pilih conditional formatting bagian home, pilih color scale, pilih ini. Oke. Selanjutnya adalah customer lifetime value by cohort. Caranya adalah kita klik sama dengan, oke. Untuk customer lifetime value, caranya adalah klik sama dengan, lalu di bagian tabel customer lifetime revenue, pada bagian bulan ke-0 kita klik, lalu kita kali dengan gross margin di bawah sini. Jangan lupa kita klik F4, lalu kita klik, kita enter. Lalu kita drag samping kanan dan ke bawah. Lalu kita hapus sel yang tidak terpakai, yang kosong. Lalu kita blok, kita beri warna datanya. Kita pilih conditional formatting di bagian home, pilih color scale, dan pilih yang ini.